Ceritanya dimulai di sebuah pegunungan yang terletak di dekat kota kecil dan tenang yang bernama Snow Hollow di negara bagian Utah, Amerika Serikat. Pada suatu ketika, ada sepasang kekasih yang bernama PJ dan juga Brian, di mana keduanya tiba di sebuah kabin sewaan untuk menghabiskan akhir pekan mereka. Begitu hari sudah mulai gelap, keduanya lalu memutuskan untuk makan malam di sebuah bar. Di momen ini, PJ sempat merasa terganggu dengan dua orang pria yang sedang berbicara dengan suara yang sangat keras. Karena merasa suara mereka udah ngerusak suasana makan malam, akhirnya PJ mencoba menegurnya, yang kemudian direspon dengan kesal oleh salah seorang dari mereka yang bernama Jeremy. Namun untungnya temannya Jeremy segera meredakan situasi dengan meminta Jeremy untuk segera pergi. Stop. Look, we're sorry. You have a nice night, alright? Gak lama setelah mereka selesai makan malam, keduanya lalu kembali ke kabin. Begitu sampai, PJ yang berencana untuk melamar Brian kemudian mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk memanfaatkan momen dengan mandi air panas. Setelah beberapa saat mereka berendam, PJ lalu masuk ke dalam untuk membilas tubuhnya, sementara Brian masih berada di luar untuk merapikan segala sesuatunya. Namun hal yang gak diduga terjadi ketika Brian melihat sesuatu yang membuatnya membeku ketakutan. PJ yang mendengar keributan kemudian keluar dari kamar mandi untuk mencari Brian. Tapi begitu dia keluar, PJ malah dikejutkan dengan pemandangan mengerikan, di mana ternyata pacarnya itu udah tewas dengan tubuh yang tercabik-cabik, yang tepat di sampingnya terdapat juga jejak kaki hewan yang sangat besar. Keesokan harinya di lokasi yang lain, seorang pria bernama John yang merupakan anggota polisi terlihat sedang berbicara kepada sekelompok orang yang lagi menjalani rehabilitasi untuk kecanduan alkohol. Dalam pengakuannya, John memberitahu kalau dirinya adalah seorang pecandu alkohol. Bahkan saking terpengaruhnya, dia mengaku pernah ingin melakukan hal-hal yang lebih gila, seperti mengendarai sebuah bulldozer untuk menghancurkan halaman orang, bukan untuk melukai, tetapi agar dirinya diperhatikan. Nah, nggak lama berselang, tiba-tiba John diberitahu soal insiden di Snow Hollow. Dari sana, John kemudian bergegas pergi ke TKP dan bertemu dengan seorang sheriff yang bernama Hadley dan juga rekannya yang bernama Julia. Dari hasil TKP, pihak kepolisian sendiri merasa terkejut dengan apa yang mereka lihat, karena kejadian seperti ini belum pernah terjadi di wilayah mereka. Demi merespon hal yang tidak diinginkan, sheriff kemudian berbicara kepada wartawan dengan mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, karena faktanya kasus pembunuhan di kota mereka hanya terjadi 2 tahun sekali. Yang itu artinya, angka kriminalitas di kota mereka sangatlah rendah. Namun meskipun begitu, Sheriff Hadley tetap berjanji bakal menyelesaikan kasus ini dan menangkap pelakunya. Dari sana, Sheriff kemudian kembali ke kantornya, dan di sini akhirnya terungkap kalau John si pecandu alkohol ternyata adalah anaknya si Sheriff. Dalam pembicaraan mereka, Hadley mengatakan bahwa selama bertugas sebagai polisi, dia juga belum pernah sekalipun melihat jasad korban yang dalam kondisi mengerikan seperti itu. Mendengar ayahnya yang seperti ketakutan, John berusaha menenangkannya dan mengatakan bahwa ini hanyalah kasus pembunuhan biasa. Sementara itu, petugas Julia sedang menginterogasi Jeremy yang menceritakan bagaimana dia bertemu dan berargumen dengan pacar dari korban di malam itu. Jeremy menjelaskan semuanya, termasuk dia juga menyatakan bahwa dirinya dan temannya tidak ada hubungannya dengan kejadian ini. Malam harinya, semua data yang berhasil dikumpulkan lalu mulai dianalisa oleh John dan beberapa anggota polisi lainnya. Awalnya, John begitu semangat untuk mencari siapa pelakunya. Tapi salah seorang polisi yang bernama Gutierrez merasa kalau mereka sebenarnya nggak perlu repot-repot menyelesaikan kasus ini. Karena menurutnya, ini hanyalah bagian dari serangan hewan buas, di mana dia menyarankan untuk menyerahkan kasus ini kepada pihak federal atau siapapun yang bertanggung jawab. Yang padahal menurut si John, orang yang bertanggung jawab menyelesaikan setiap kasus adalah pihak kepolisian. Police do better police work. It's an ex-boyfriend, it's a one-off. Somebody's gonna handle it. Serious? Don't say somebody. That somebody's us. Esok harinya, seorang instruktur ski yang bernama Hana terlihat sedang membimbing sekelompok orang untuk bermain ski di pegunungan. Hana ini adalah seorang instruktur yang bisa dibilang sangat dikagumi dan disenangi oleh semua orang, termasuk bagaimana dia terlihat begitu riang ketika lagi mengajari banyak orang.
Nah, nggak lama setelah itu, Hana yang udah selesai dengan tugasnya, lalu kembali ke kantor dan berbincang dengan beberapa orang. Di momen ini, Hana sempat merasa terganggu pada saat dia melihat kalau ada seseorang yang berada di hadapannya. Malam harinya, Hana yang hendak pulang menggunakan mobilnya, tiba-tiba mendengar suara lolongan dari kejauhan dan juga suara aneh yang membuat dirinya menjadi penasaran. Namun pada saat dia memeriksanya, Hana malah dikagetkan oleh sesuatu yang membuat dirinya ketakutan setengah mati. Hana tidak bisa berbuat banyak ketika satu sosok yang terlihat seperti manusia serigala mulai menghabisinya. Jasad Hana kemudian ditemukan keesokan harinya. John yang tiba di lokasi kejadian kembali menyaksikan pemandangan yang mengerikan, sama seperti kejadian yang sebelumnya. Situasi ini membuat John menjadi semakin pusing, karena selain dia belum bisa menangkap pelakunya, para warga termasuk orang tua korban terus menekan polisi untuk segera mengungkap kasus ini. Where were the cops? I'm sorry. Don't be! When are you gonna get this fucking thing? Find it! Find it! Bahkan saking stresnya begitu sampai di rumah, John yang awalnya selalu berusaha melawan kecanduannya, pada akhirnya harus menyerah dan kembali mengkonsumsi alkohol. Esok harinya, Sheriff lalu mengumpulkan semua anggotanya demi mencari tahu jawaban atas kasus ini. Nah, sayangnya, mereka ini belum bisa mengidentifikasi korban yang kedua, dikarenakan bagian kepalanya yang telah menghilang. Tapi untungnya berbekal sidik jari, identitas korban bisa diketahui lewat uji forensik. Di sini, John sangat tidak menyukai anggapan bahwa pelakunya adalah seekor hewan. Baginya, apa yang udah terjadi merupakan ulah dari seorang pria. Untuk sementara waktu, John bakal menggantikan Sheriff yang akan cuti demi mengembalikan kesehatannya yang mulai memburuk. Nah, setelah ayahnya pergi, John lalu minta laporan otopsi kepada Julia. Julia kemudian menegaskan bahwa korban sebenarnya memiliki seekor anjing, tetapi anjing itu juga ditemukan tewas di tempat kejadian, bersama dengan ditemukannya bulu serigala. Mereka menduga bahwa sekelompok serigala sempat berada di lokasi, namun dari bekas gigitan di tubuh korban tidak mirip dengan gigitan serangga. Menurut hasil pemeriksaan, gigitan yang dialami oleh Hana jauh lebih besar, begitu pula dengan jejak kaki yang memang menunjukkan bahwa ada hewan yang sangat besar, seperti layaknya beruang atau sesuatu yang bisa melumpuhkan korbannya dalam satu gigitan. Julia menambahkan bahwa sang pembunuh juga tidak meninggalkan jejak yang penting, seperti air liur, darah, dan bahkan bulunya yang tertinggal diketahui tidak memiliki DNA, yang mana itu membuatnya semakin sulit untuk ditemukan. Killer doesn't leave much behind. All the blood was hers. Of his own, that is. Setelah selesai, John kemudian pergi menemui putrinya yang bernama Jenna untuk memastikan kalau putrinya itu baik-baik aja. By the way, John dan istrinya sudah lama berpisah. Namun sebagai ayah yang baik, John selalu berusaha sekeras mungkin untuk tetap menjaga putrinya itu. Dalam obrolannya, Jenna sempat mengatakan bahwa sang ayah bukan satu-satunya orang yang harus menjaga kota ini, karena menurutnya masih ada anggota polisi lain dan kakeknya sebagai sheriff. John yang mendengarnya lalu mencoba menjelaskan, karena biar bagaimanapun, sebagai polisi, dia masih memiliki tanggung jawab atas keselamatan para warga. No, I don't think that, frankly. I thought we were doing your math. I'm taking off. Next, di hari berikutnya, ketika sedang melakukan patroli, John bertanya kepada Julia, perihal apakah dia juga percaya bahwa ini merupakan ulah dari manusia. Julia menjawab, ya, dia lebih percaya kalau pelakunya adalah manusia, meskipun mereka juga menyadari tentang adanya jejak hewan yang ditemukan di lokasi kejadian. Gak berapa lama kemudian, mereka tiba-tiba dibuat kaget pada saat mengetahui kalau kendaraan mereka dilempar oleh seseorang. Return to the crime scene. Ketika diperiksa, Julia mengatakan bahwa ada seseorang yang telah melempar mereka menggunakan kaleng bir. Namun anehnya, mereka tidak menemukan siapa pelakunya. Nah, nggak jauh dari lokasi itu, ada seorang pria yang terlihat sedang teler di dalam trailer miliknya, yang disusul dengan kedatangan seekor serigala yang mendekati trailer itu. Next, John dan Julia memutuskan untuk mengunjungi pacar dari korban yang pertama, yaitu si PJ. Setelah kematian pacarnya, PJ mengaku bahwa dia telah pergi meninggalkan kota untuk menenangkan diri dan tinggal bersama dengan ibunya. PJ membantah telah membunuh pacarnya, karena pada saat itu pihak polisi sempat menuduh dan mencurigai PJ.
Di momen ini, Julia menanyakan apakah dia mengetahui sesuatu yang mencurigakan pada malam itu. Tetapi di sini PJ mengatakan sekali lagi bahwa dia tidak ingat. Dan dia juga sebenarnya sudah menjawab semua pertanyaan sampai dia sudah benar-benar muak dengan kinerja dari kepolisian. Sebelum John dan Julia pergi, PJ menitipkan sebuah pesan, yaitu ketika mereka berhasil menemukan pelakunya nanti, PJ mengatakan untuk jangan ditangkap, melainkan mereka harus langsung mengeksekusinya. Siang harinya, seorang wanita mendatangi kantor polisi, di mana dia mengaku kalau telah didekati oleh seorang pria di dalam kedai, yang mana hal tersebut membuatnya merasa nggak nyaman. Dia menjelaskan pria tersebut memiliki tubuh yang sangat besar, serta aromanya yang khas layaknya sedang berada di dalam ruang fotografi. Berdasarkan pengakuannya itu, John dan teman-temannya lalu memanggil beberapa penduduk lokal untuk dimintai keterangan. Namun sayangnya, si wanita yang melaporkan kejadian ketika dia diganggu malah dihabisi oleh makhluk yang mengerikan pada saat dia sedang berkendara bersama dengan putri kecilnya. Keadaan ini semakin membuat John merasa sangat tertekan, terlebih lagi dengan tekanan dari masyarakat yang terus aja menuntut para polisi menemukan pelaku pembunuhan berantai. Nah, demi mencari segala macam kemungkinan, John pada akhirnya berusaha membuka pikirannya perihal adanya sosok manusia serigala, di mana kemudian dia pergi ke perpustakaan untuk membaca beberapa buku yang berhubungan dengan manusia serigala. John melakukan penyelidikan, mulai dari bagaimana korban pertama diduga tewas sampai ke pembunuhan yang terakhir. Sampai kemudian dia menemukan satu petunjuk terakhir pada saat tersangka mencoba menghubungi dan mengajak ketemuan salah seorang pegawai kantor. Berbekal informasi itu, pihak kepolisian lalu mencoba mengatur melakukan penggerebekan di lokasi di mana si tersangka melakukan panggilan telepon. Yes, sir. Let's have a moment of silence. Let's hear it. Namun baru aja John mau berangkat, tiba-tiba dia mendapatkan laporan telah terjadi serangan di area tempat di mana istri dan putrinya tinggal. Dan benar aja, ternyata sosok manusia serigala menyerang putrinya Jenna yang lagi asik berduaan dengan pacarnya di dalam mobil. John berhasil mengusir makhluk itu, tapi hal tersebut membuat dirinya kehilangan kesabaran ketika mengetahui putrinya sedang berkeliaran dan juga bermesraan di malam hari tanpa sepengetahuan ibunya. Keadaan ini diperparah dengan jatuhnya korban berikutnya, karena pada saat John terpaku dengan putrinya, dia sampai lupa dengan seorang temannya yang sedang berada di ujung jalan, di mana si petugas itu ditemukan telah tewas dan dimasukkan ke dalam sebuah drum. John yang udah nggak tahu harus berbuat apa-apa, sekarang sudah mulai mengkonsumsi alkohol lebih banyak dari sebelumnya. John merasa sangat frustasi karena dia sudah berjanji kepada para kerabat dekat korban untuk menangkap pelakunya. Namun pada kenyataannya, dia tidak bisa melakukannya. Di sisi lain, seorang pria yang sama yang kita lihat di dalam trailer sebelumnya tampak sedang menyuntikkan sesuatu ke tangannya, yang gak lama kemudian menyebabkan dirinya terjatuh dan pingsan tepat di samping seekor serigala. Esok paginya, pria misterius itu dilaporkan telah meninggal. Jenna kemudian memberitahukan tentang pria itu yang mereka duga sebagai pelaku pembunuhan berantai. Hal itu didasari oleh hasil pemeriksaan yang ditemukan adanya tato serigala di tubuhnya, pisau aneh yang berukuran besar, jarum suntik, serta tinggi yang sama dengan ciri-ciri pelaku. Meskipun telah mendengar hasil tersebut, John sepertinya tidak langsung percaya. Namun dia juga nggak menutup kemungkinan kalau pria itu adalah pelakunya. Dari sana, John lalu memutuskan untuk mengembalikan semua barang bukti kepada para anggota keluarga korban dan juga saksi yang selama ini pernah mereka mintai keterangannya. Hal itu sengaja dilakukan demi meredakan situasi, yang padahal para warga juga nggak percaya dengan ditemukannya pelaku pembunuhan. Nah, di saat John sedang mengembalikan bukti-bukti, Julia tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari PJ yang mengatakan kalau ada sebuah barang yang tertinggal pada saat John dan Julia datang untuk meminta keterangan.
Barang yang dimaksud adalah jarum yang tampak seperti jarum jahit, namun terlihat sangat tua, yang mana hal itu membuat Julia tersadar akan sesuatu. Sementara itu, John tiba di rumah seseorang yang bernama Paul. Paul ini adalah si pemilik kabin yang disewa oleh PJ dan Brienne pada awal-awal kejadian. John yang awalnya hanya ingin mengembalikan barang bukti tanpa diduga tertarik untuk masuk ketika Paul menawarinya secangkir kopi. Awalnya, pembicaraan mereka itu tampak baik-baik aja. Mereka ngobrol-ngobrol tentang kasus yang sedang berjalan, sampai ke keluarga mereka masing-masing. Namun, pada saat John sudah izin untuk pulang dan melangkah keluar, dia baru sadar kalau sepertinya Paul ini memiliki tinggi badan yang sama dengan ciri-ciri pelaku. Mind standing up to your full height for me? Setelah menerobos masuk, John menemukan potongan kepala dari korban yang kedua. Namun baru aja dia membalikan badannya, tiba-tiba Paul menusuknya dan membuat John kehilangan senjatanya. Beruntungnya, kendaraan Julia sudah hampir tiba dan membuat Paul menjadi teralihkan. John yang terluka berusaha mengejar dengan sekuat tenaga, yang rupanya diketahui kalau Paul selama ini melakukan aksinya menggunakan kostum serigala demi menakuti korban-korbannya. Perkelahian singkat sempat terjadi pada saat Paul kembali menyerang John. Namun untungnya Julia langsung muncul tepat waktu dan menyelamatkan John. Setelah kejadian itu, Julia kini resmi menjadi sheriff yang baru, menggantikan Sheriff Hadley yang sudah pensiun. Di sini nggak diketahui apakah John menolak untuk menjadi sheriff ataukah dia juga sudah pensiun. Namun yang pasti, dia dan Julia sekarang sedang menemani putrinya pindah ke asrama kampus yang baru. Dan ceritanya tamat coy. Ending yang agak di luar dugaan ya. Ternyata penjahatnya beneran cuma manusia. Itulah tadi alur cerita film The Wolf of Snow yang diproduksi tahun 2020. Semoga film ini bisa menghibur kalian semua ya. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.